pertama beberapa bulan lalu saya ketemu Pak Kades. Itu pertama kali kami ke Kuala Gilir, pertama kali ketemu Pak Kades. Juga secara pribadi saya pertama kali membahas masalah listrik. Cuman di sana saya belum ada bilang realisasi Pak ya, belum ada bilang realisasi. Dan alhamdulillah minggu kemarin kami dapat kepastian dari wilayah Kalimantan Barat, ada surat pra pekerjaan, kayak judulnya pra pekerjaan, artinya di desa atau di dusun bukan lebih 400 Pak tiangnya, itu gardunya ada 5, dan kita tidak hanya melewati desa Kuala Gilir tapi juga desa Botoh Besi, dusun Selambir ya, dusun Selambir. Insya Allah di dusun Selambir ini nanti ada 1 gardu Pak. Kami bangun 1 gardu untuk dusun Selambir, kurang lebih 50 sampai 60 Pak ya potensinya untuk kami bangun di dusun Selambir. Nah, untuk pra pekerjaan sendiri di surat mungkin sudah diterima Pak Kades dari kantor wilayah. Yang pertama itu pohon Pak ya. Jadi kami diminta untuk menyampaikan daerah-daerah nanti yang bakal dilewati sama jaringan itu bebas dari pohon. Bebas dari pohonnya seperti apa? Kalau di surat dibilang 10 meter Pak ya, dari jaringan minimal 10 meter. Sebenarnya ya kurang lebih 10 meter. Cuman kalau kita analogikan seperti ini Pak, saat kita bangun jaringan, pohon yang di samping ini nanti mereka akan menghubungi teknis pelaksanaannya Pak. Mereka akan menghubungi teknis pelaksanaannya, naruh material seperti apa dan lain-lainnya. Nah, cuman di tahap pra ini kami minta dulu kebersihan jalurnya Pak. Kebersihan jalur, tadi beberapa titik saya lihat sudah dieksekusi. Mungkin titik-titik yang belum bisa disegerakan, karena kita juga berpacu dengan waktu. Makin cepat diselesaikan, makin cepat dikontrakkan, makin cepat dibangun. Nah, untuk informasi juga Pak, kemarin bilang 18 Pak ya, tadi saya buka data lagi, itu ada 28 Pak. Di se-Kalimantan Barat itu ada 28 desa yang akan kami bangun distrik desa, itu se-Kalimantan Barat. Dan se-Kabupaten Ketapang itu hanya 3 Pak, dan Kuala Gilir termasuk salah satu yang beruntung bisa mengambil listrik. Yang akhirnya yang tadi di awal saya bilang ya, dari wilayah pasti melihat keseriusan dari desa di sini untuk pembersihannya. Setelah disurati, setelah kita selesaikan, nanti akan dilihat actionnya seperti apa. Dan 18 kilo termasuk salah satu yang terpanjang Pak, yang kita bangun biasanya mungkin sekitar 7, 8 atau 10 kilo. Ini 18 kilo termasuk yang terpanjang. Terus dari beberapa desa yang mengajukan, Kuala Gilir salah satu yang bisa bilang beruntung, pilihan juga bisa dibilang seperti itu. Dan yang kita dambakan Pak ya, yang diupayakan dari masyarakat, dari Pak Desa ke kantor PLN, ke kantor wilayah, kantor perwosa dan segala macamnya. Nah, hari ini ada titik cerahnya Pak. Ya, titik cerahnya insya Allah akan dibangun listrik di desa Kuala Gilir. Selain dari jaringan listrik, dia bakal terbakar atau berapi. Kemudian kita tidak menutup kemungkinan untuk waspada tentang bahaya listrik. Jadi selain manfaat listrik, kita juga harus memikirkan bahaya apa yang bisa dihasilkan oleh listrik. Nah, di sini saya akan mensosialisasikan tentang waspada terhadap bahaya listrik. Yang pertama, hindari penumpukan steker yang berlebihan, karena itu dapat menyebabkan percikan api. Kita sangat memperhatikan jarak aman terhadap jaringan listrik.
Untuk jarak aman jaringan listrik itu dari kanan, kiri, dan bawah atas minimal 3 meter. Minimal 3 meter dari jangkauan manusia. Nah, jadi kenapa kita buat tiang itu tinggi 10 sampai 13 meter? Itu untuk mengamankan dari jangkauan manusia. Kemudian dan kabel-kabel PLN ini, tegangan menengah ini sangat berbahaya jika terjangkau kurang dari 3 meter. Salah satunya bisa terbakar, dan yang kedua tersetrum. Untuk merelakan atau tanam tumbuh yang berada di sekitar jaringan listrik untuk ditebang atau kita amankan dari jaringan listrik, kalau bisa lebih dari 3 meter, minimal 3 meter atau lebih dari itu, kami sangat sarankan untuk ditebang. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencantol atau perbuatan berbahaya yang menemukan ada kabel kita langsung cantol tanpa tahu bahaya listrik tersebut. Jadi itu salah satu bahaya dari listrik juga. Kemudian selanjutnya adalah untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya, kalau bisa kita menghubungi pihak PLN atau di Balai Bekuak ini Pak Indra ya. Nah, jadi kalau kita ada pembangunan di bawah jaringan listrik atau masuk dalam jarak aman listrik, nah untuk antisipasinya jika ada air pasang masuk ke instalasi rumah, segera matikan stud listrik. KWH ada stud, dimatikan aja. Nah, kemudian selanjutnya jangan meninggalkan setrika. Nah, ini kalau kita misalnya udah ada instalasi, udah ada penerangan di rumah, nah kita harus waspada. Kalau barang elektronik itu tidak kita gunakan, sebaiknya dapat membahayakan penduduk di sekitar. Kemudian yang sudah saya jelaskan tadi, yang terakhir adalah rumah atau bangunan yang dibangun berdekatan dengan jaringan listrik. Itu juga kalau bisa segera koordinasikan dengan PLN setempat. Jadi nanti ketemu jalan tengahnya. Jadi kan namanya kita bangun kan kita sebenarnya tidak menghalangi, tapi gimana kita bisa koordinasi sama PLN, gimana jalan tengahnya, seperti itu. Alangkah baiknya jika kita tidak bermain di sekitar itu. Kemudian